pendiri Halo, selamat sore. Hari ini tema saya adalah produk. Hari ini saya tidak akan membahas tentang meskipun tema hari ini adalah produk. Lalu apa sebenarnya makna dari produk ini? Tema yang akan saya bahas hari ini adalah sebenarnya adalah tentang riwai menang di riwai. Ini bagian dari kursus ini. Salah satu tema di dalamnya. Ini adalah salah satu dari 6P. Namun bagaimanapun, apakah kalian tahu apa produk dari riwai? Yang pertama adalah conscientious kami. For her dan for him ini adalah produk kecantikan kami, semprotan kami. Saya ingin bertanya apakah itu baik? Belakangan ini ada yang bilang saya tampak lebih muda, ada yang bilang begitu. Mungkin karena saya jadi lebih kurus. Mei juga sudah turun 5 kilo kan? Mari kita beri tepuk tangan untuk Mei. Sebuah awal yang baik. Beberapa bulan terakhir, tahun baru kemarin saya sedikit kembali gemuk. Beberapa bulan terakhir saya turun 25 kilogram dalam 3 bulan. Dapatkah kalian bayangkan betapa beratnya 25 kilo, 2,5 karung beras. Lihat, tubuh saya kini kurang 2,5 karung beras. Sekarang saya merasa ringan seperti burung layang-layang. Rasanya seperti saya bisa melakukan kungfu terbang sekarang. Kemudian belakangan ini saya terus-menerus melapisi permukaan dengan cat. Bukan hanya wajah saya yang dioles, tubuh saya juga, bahkan bokong saya juga. Apakah itu benar-benar efektif? Atau ada perbedaan yang nyata? Tadi kita lihat begitu, itu hanya semprotan biasa. Di luar sana banyak semprotan. Apakah kalian tahu apa konsep semprotan ini? Merek luar yang terbaik sekalipun, merek yang lebih mahal sekalipun, apakah itu krim wajahnya, atau semprotannya, atau serumnya? Biasanya di dalamnya ada bahan paten mereka sendiri. Dalam satu bahan paten tersebut, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Bisa jadi dalam satu botol. Mereka bilang ada bahan paten mereka sendiri, penemuan mereka sendiri. Kemudian di dalamnya mungkin hanya 1%. Bahkan 0,1% saja yang merupakan bahan paten tersebut. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, bahkan ada yang seratusan, ribuan dolar. Kamu tahu kami untuk mencapai standar ini, agar kami bisa bersaing di pasar, hanya semprotan kecantikan ini. Terlihat seperti botol biasa. Di dalamnya ada 27 bahan paten. 27 bahan. Saat itu, setiap hari ada yang berbicara tentang produk kepada saya. Departemen produk kami harus menghadapi tekanan dari saya setiap hari. Sangat menakutkan. Standar yang sangat menakutkan. Standar yang tidak masuk akal. Setiap kali datang, saya akan mengkritik ini. Karena kami adalah orang-orang yang bekerja di penjualan langsung. Saya tahu apa kritik yang akan diberikan orang di pasar. Jadi saya bilang, ini tidak cukup. Tidak cukup menarik. Setelah itu, mereka berpikir lagi dan datang kembali. Masih belum cukup. Hingga akhirnya saya bilang, standar saya harus lebih banyak kali lipat, lebih banyak daripada yang lain. Ketika saya menetapkan permintaan, seperti itu. Mereka melihat saya seperti melihat orang gila, mengerti. Mereka melihat saya seolah-olah karena Anda seorang yang dianggap sebagai bahan yang lebih kuat. Ini untuk wajah, paham? Wajah orang berbeda-beda. Ada yang sensitif dan sebagainya, kan? Satu saja sudah sulit untuk dikendalikan. Jika ada 2 atau 3 bahan yang harus dipadukan, bagaimana mencari titik keseimbangannya? Kami lanjutkan saja tanpa mempedulikannya. Mari datang lagi, datang dan pergi lagi. Hingga akhirnya kami menemukan 27 bahan dan masih bisa menemukan keseimbangannya, menemukan proporsinya. Seluruh botol tidak ada setetes air pun. Menyemprotkannya keluar seperti air, namun tidak ada setetes air pun di dalamnya. Semua bahan dari merek-merek yang ada di pasar, semua paten yang luar biasa, semua ada dalam satu botol ini. Jangan bercanda. Jadi namanya adalah conscientious. Apakah kamu tahu apa arti conscientious dalam bahasa Mandarin? Apa artinya? Disebut serius. Melakukan segala hal dengan serius dan benar. Dalam bahasa Inggris disebut conscientious. Ini benar-benar produk yang sangat serius.
tolong letakkan di tempat yang terlihat di rumah. Perbedaannya sangat besar. Apakah efektif atau tidak? Jangan hanya membeli. Letakkan di laci, letakkan di lemari, letakkan di tempat yang terlihat. Setiap kali lewat, semprot sedikit. Jika tidak memakai pakaian, semprotkan juga sedikit. Perbedaannya sangat besar. Apakah itu berguna atau tidak? Sekarang yang kedua. Bukan yang kedua, sebenarnya hanya satu-satunya. Selama lebih dari 10 tahun, ini adalah satu-satunya produk kami. Produk apa itu? Portier Placenta. Sejak hari pertama, ini adalah produk tunggal kami. Selama lebih dari 10 tahun, hanya ada satu produk. Produk ini lebih luar biasa. Di sini pasti banyak yang sudah mendapatkan manfaatnya. Banyak, bukan? Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Sekarang mari kita lihat. Hari ini kita akan melakukan penjualan langsung. Kita harus memilih produk. Bagaimana cara memilihnya? Industri penjualan langsung ini. Ini adalah industri yang sangat aktif. Ini bukanlah sesuatu yang pasif. Jika pasif, saya membuka sebuah toko. Saya buka toko dan duduk menunggu. Namun, penjualan langsung adalah sesuatu yang sangat aktif. Saya bisa pergi ke rumah orang tersebut. Saya bisa menemui orang tersebut langsung dan berbicara dengannya. Jadi penjualan langsung adalah industri yang proaktif. Ini adalah industri yang sangat dinamis karena setiap orang adalah seorang pedagang. Ini tidak memiliki konsep toko. Jadi dalam industri seperti ini, produk seperti apa yang cocok? Bisakah kita menjual ponsel? Apakah itu memungkinkan? Bisakah kita menjual pakaian? Lihat, ada beberapa produk yang tidak bisa dijual. Industri penjualan langsung ini. Jika kamu mengamati perusahaan penjualan langsung lainnya, kamu akan menemukan bahwa sebagian besar perusahaan, jika kamu mengamati dengan baik, kamu akan menemukan bahwa produk mereka adalah kebutuhan. Paham apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ini adalah sesuatu yang harus kamu miliki. Lebih baik jika tanpa itu, kamu tidak bisa hidup. Jadi, produk kesehatan menjadi salah satu pilihan. Ini juga merupakan pilihan terbaik, karena itu yang paling penting. Teman-teman, saudara-saudari, tolong beritahu, adakah hal yang lebih penting dari kesehatan? Apakah ada? Apa arti dari kesehatan? Itu adalah hidup, kan? Jika kamu tidak sehat, kamu tidak memiliki hidup, dan hidup adalah yang paling penting. Benar, kan? Itu disebut apa? Ada sebuah pepatah. Kehidupan manusia sangat penting. Itu yang terbesar. Jadi, memilih produk kesehatan. Mengapa? Karena dengan produk kesehatan, saya bisa menciptakan permintaan. Itu bisa menciptakan permintaan dari hal yang tidak ada, menjadi ada. Ya atau tidak? Ya, baru-baru ini saya berbicara tentang kursus ini. Beberapa hari yang lalu, saya membuka Douyin, TikTok, dan menonton. Saya mencari video-video tentang apapun. Saya mencari video tentang kesehatan. Yang tentang orang yang tiba-tiba meninggal. Video yang menunjukkan orang meninggal secara tiba-tiba. Wah, setelah menontonnya, saya kaget. Wah, sangat menakutkan. Orang-orang itu sedang bekerja, tiba-tiba mereka jatuh dan tergeletak begitu saja. Begitu saja mereka jatuh. Ini adalah versi yang dipotong-potong. Banyak orang yang jatuh seperti itu. Jatuh. Apakah kamu pernah melihat video seperti ini? Ketika kamu menonton video pendek, terkadang kamu akan melihat kejadian seperti ini. Wah, kamu melihat orang jatuh. Langsung kepala mereka terhantam ke tanah dan mereka langsung meninggal. Tiba-tiba berjalan. Tiba-tiba jatuh begitu saja. Wow, saya menontonnya terus-terusan. Lebih dari 10 video seperti itu terus datang. Wah, cepat ambil portier, cepat. Kamu lihat, itu sangat luar biasa. Itu perlu diingatkan. Ketika kamu diingatkan, wah, benar, kesehatan itu penting. Orang yang sehat, kamu tidak akan memikirkannya. Hanya ketika kamu kehilangan kesehatan, kamu baru tahu bahwa kesehatan itu penting. Benar, manusia memang seperti itu. Jadi kamu lihat, jadi kami menjual produk ini. Ini adalah produk kesehatan. Ketika saya berbicara dengan pelanggan, mereka tidak akan berpikir bahwa mereka membutuhkannya. Tapi ketika saya mengingatkan mereka, kebutuhan mereka muncul. Saya bisa menjual produk ini. Jadi mengapa kami memilih produk kesehatan? Begitulah caranya. Karena kesehatan itu sangat penting. Selama proses ini, saya mendengar sebuah kalimat. Wah, saya merasa saya terkejut dan agak sedih.
Dia bilang, keadaan paling bahagia bagi manusia itu seperti apa? Keadaan paling bahagia bagi manusia adalah hidup lama, mati cepat. Apakah itu paling bahagia? Kamu hidup lama, tiba-tiba mati, itulah yang paling bahagia. Yang paling ditakuti adalah hidup terlalu lama, selama bertahun-tahun. Kamu ingin mati, tapi tidak bisa. Perlu operasi, perlu tindakan medis, perlu memotong bagian usus ratusan ribu. Siapa yang membayar? Jika kamu berhasil, itu bagus. Jika tidak, siapa yang akan membayar? Keluarga yang membayar, bukan? Mungkin pada saat itu anak-anak sudah dewasa, baru saja berhasil menghasilkan uang, menabung sedikit uang, mengumpulkan sedikit. Beberapa saudara dan saudari mengumpulkan uang. Apakah ini situasinya? Kita dengar cerita seperti ini setiap hari, membayar biaya medis ayah. Melakukan operasi, puluhan ribu hilang. Beberapa tahun kemudian, datang lagi, perlu lagi puluhan ribu. Apakah ada kejadian seperti ini? Beberapa kali hampir mati, tapi tidak mati. Dan akhirnya, mereka meninggal. Wah, semua orang berkata, wah, akhirnya mati. Apakah kamu familiar dengan ini? Sangat familiar. Wah, akhirnya pergi. Semua usaha itu sia-sia. Perjuangan sebelumnya, semua usaha dan kerja keras kembali ke awal, mulai dari awal, karena seseorang mati terlalu lambat. Benar kan? Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh, segala aspek tubuh harus baik. Dan kemudian pergi begitu saja, dia perlu membayar harga ini, dia perlu membayar beberapa harga. Produk kecantikan saya tadi adalah seperti ini. Ada perbedaan antara yang berguna dan yang tidak berguna. Apakah ada perbedaan antara yang mengonsumsi Purtier Placenta dan yang tidak? Apakah ada perbedaannya? Jadi jangan letakkan di dalam laci, jangan simpan di dalam lemari. Letakkan di tempat yang terlihat jelas. Lewat saja, langsung bisa makan. Lewat saja, makan beberapa butir. Lewat saja, makan beberapa butir. Hari ini saya tidak akan membahas kesaksian. Namun saya benar-benar sangat ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Apakah karena produk ini? Saya juga tidak tahu, sejujurnya. Namun, setiap kali saya berbicara tentang hal ini, pengalaman pribadi saya mulai saat berusia 19 tahun ketika saya menjadi tentara. Mungkin karena keracunan makanan pada saat itu, saya masih ingat makan sepiring mie wonton. Setelah makan mie wonton di Singapura, saya keracunan makanan, kemudian diare, muntah-muntah dan diare, dan saya sangat keras kepala. Tidak ingin pergi ke dokter, saya terus minum air, muntah dan diare di toilet. Pernahkah kamu melihatnya diare? Hingga dehidrasi, seluruh tubuh saya dehidrasi. Begitu bertahan lebih dari seminggu. Sejak hari itu saya mulai menyadari ada masalah di bagian belakang saya. Teman-teman saya dulu, teman-teman universitas saya, mereka selalu mengatakan bahwa bagian belakang saya rusak. Mereka memanggilnya bagian belakang. Saya juga tidak tahu mengapa. Namun saya merasa bahwa kemudian perut saya terus bermasalah. Ketika seseorang merasa tidak enak badan, dia akan diare. Diare saya adalah jenis yang tidak bisa ditahan. Diare yang tidak bisa ditahan. Misalnya toilet mungkin hanya sejauh 1 deret dari depan. Wah, ketika perut tidak nyaman itu normal kan? Perut tidak nyaman harus ke toilet, berjalan dan tiba-tiba mati. Aku akan memberitahumu ketika keluar seluruh celana, sepatu, dan kaos kaki saya hancur. Apakah kamu bisa mengerti situasi itu? Apakah terdengar lucu? Memang lucu, diare sampai kena setengah celana, ngerti nggak? Itu adalah hal yang lucu kan? Namun bagi saya saat itu, perasaan saya sendiri, saya ingin mati. Sebenarnya dibandingkan dengan penyakit besar, ini bukan penyakit yang sangat serius. Jika dibandingkan dengan stroke atau penyakit jantung atau diabetes, ini adalah masalah kecil kan? Masalah kecil. Lalu apakah pernah pergi ke rumah sakit? Istri saya terus menarik saya ke rumah sakit. Saya pergi ke sana dengan cara merangkak. Dia berada di sana seperti itu. Saat keluar saya masih cemberut dan berkata pada istri saya, kenapa harus memaksa saya datang ke tempat seperti ini? Dokternya berkata tidak ada masalah. Kamu mengerti? Namun ketika seseorang tidak nyaman, ketika lelah, dia akan datang terus-menerus.
Jadi setiap kali saya sedang mengemudi, kamu bisa bayangkan proses saya mencari pasar, setiap hari berkeliling ke utara dan selatan, mengemudi setengah jalan, tiba-tiba mati rasa. Jadi setiap hari hidup dengan perasaan yang sangat tegang, mencari toilet harus diselesaikan dalam 30 detik. Jika tidak, tamatlah sudah. Kamu di dalam mobil tidak bisa menggunakan kantong plastik, kencing bisa, tapi buang air besar. Itu jalan buntu, kamu tahu? Jadi dulu kami selalu hidup seperti ini. Hidup seperti ini setiap hari. Biasanya sampai pukul 3 atau 4 pagi. Pada tengah malam sekitar pukul 3 atau 4, kami bertahan terus hingga pukul 3 atau 4 pagi saat kami keluar dari kantor. Hal pertama yang saya lakukan, begitu perbedaan suhu terasa saat keluar dari AC, tiba-tiba keluar, begitu perbedaan suhu terasa, saya langsung merasa mual. Saya akan memeluk tiang listrik dan muntah di sana. Apakah ada masalah? Ya, itu masalah yang sangat serius. Saya muntah di depan sekretaris saya. Salah satu asisten saya adalah Claudia. Dia sudah melihat saya selama puluhan tahun. Dia sudah bersama saya lebih dari 20 tahun. Jadi dia sudah melihat banyak situasi seperti ini. Saat saya muntah seperti ini, biasanya kalau orang lain melihat orang muntah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan khawatir dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada masalah? Apa yang terjadi kan? Tapi dia setiap hari melihat saya muntah seperti itu. Dia sudah tidak merasa aneh lagi. Jadi ketika dia keluar dan melihat saya muntah, dia langsung panik. Setelah saya muntah, saya juga tidak merasa apa-apa. Saya akan berjalan setelah muntah dan dia hanya berkata, oh pergi saja. Dia sudah terbiasa sampai tingkat itu. Atau dulu setiap kali kami naik MRT, ketika kami naik MRT menuju kantor stasiun belum sampai, kami berdua berada di dalam MRT. Di MRT Singapura sudah sangat mendesak. Selesai, cepat. Dia ingin buang air kecil, saya ingin buang air besar. Jadi setiap kali pintu terbuka, kami berdua langsung berlari keluar. Setiap hari seperti itu. Setiap hari dengar baik-baik ya. Dan masalah ini terus berlangsung. Saya pergi ke dokter, tapi tidak ada yang membantu. Tidak tahu obat apa yang harus diminum. Dan terus seperti itu. Lama-kelamaan, saya mulai terbiasa dan tetap saja begitu. Hingga akhirnya setelah riwayat dimulai, 2 atau 3 minggu setelah mulai mengonsumsi Purtier. Setelah mulai mengonsumsi Purtier selama 2 atau 3 minggu. Dengarkan baik-baik, 17 tahun yang lalu, suatu hari, seperti biasa. Setelah pulang dari kantor seperti biasa. Saat tengah malam, saat pulang ke rumah, Claudia tiba-tiba berkata sesuatu. Hei, sudah lama kamu tidak muntah ya? Benar juga. Hingga sekarang sudah 17 tahun. Saya tidak tahu apakah itu karena Purtier. Namun, saya ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Saya tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Saya juga tidak peduli apakah itu benar. Yang terpenting adalah apa yang baik. Kamu lihat produk saya sendiri. Mungkin membantu saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu produk saya sendiri. Jika produk itu berhasil, saya tidak akan merasa berterima kasih. Sangat aneh. Manusia memang seperti itu. Hanya ketika situasi menjadi sangat serius, baru mereka akan merasa berterima kasih setelah semuanya sembuh. Namun perlahan-lahan sembuh. Hal yang membantu kamu tanpa kamu sadari, kamu tidak akan merasa berterima kasih. Manusia memang begitu aneh. Itulah mengapa saya katakan kamu harus mengonsumsinya karena alasan ini. Karena ia akan membantu kamu secara perlahan tanpa kamu sadari. Kamu akan semakin membaik. Dan tubuh kita memang membutuhkan hal seperti ini. Memang harus terus disesuaikan. Terus perlu dilindungi. Saya beri kamu contoh. Biasanya ketika kita pergi ke rumah sakit, bagaimana rumah sakit menentukan bahwa kamu menderita diabetes? Bagaimana mereka mengetahui bahwa kadar lemakmu terlalu tinggi? Dari mana mereka mengetahui kadar kolesterolmu terlalu tinggi? Dari darahmu, bukan? Dari darahmu, mereka akan mengambil darahmu dan membawanya ke laboratorium. Jika gula darah terlalu tinggi, itu diabetes. Jika lemak terlalu banyak, itu kolesterol tinggi kan? Semua ini ditentukan dari darahmu. Oke, kemudian di rumah sakit. Jika gula darah terlalu tinggi, itu diabetes kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka akan memberikan obat kepadamu agar gula dalam darahmu turun, kan? Kemudian saya ingin bertanya, apakah ada efek samping dari obat ini? Tentu ada, sudah tertulis dengan jelas.
Sudah sangat jelas tertulis. Namun kita tidak punya pilihan. Kita tetap harus mengonsumsinya. Setelah meminumnya, ia akan menyebabkan suatu hal yang disebut komplikasi. Apakah kamu pernah mendengar tentang komplikasi? Tahu apa itu komplikasi? Bukan. Apakah kamu tahu bagaimana menulis kata komplikasi? Tahu tidak apa arti dari karakter being dalam kata itu? Being yang berarti bersama-bersama, yang berarti bersama-sama, dan yang berarti dan. Kamu paham? Komplikasi adalah karena kamu menderita penyakit ini. Setelah kamu meminum obat ini, ia akan menyebabkan penyakit lain muncul. Itulah yang disebut komplikasi. Penyakit lainnya akan muncul bersamaan. Disebut sebagai penyakit yang muncul bersamaan. Kamu tahu bahwa meminum obat ini akan menyebabkan komplikasi. Jika diminum, ginjal akan bermasalah. Hati juga akan bermasalah. Segala hal akan bermasalah. Namun kita tidak punya pilihan. Kita tetap harus meminumnya. Karena darahmu menunjukkan ada masalah. Jadi mengapa kita bisa bekerja di industri kesehatan? Kamu tahu kenapa? Karena medis memiliki masalah, kan? Jika medis tidak ada masalah, maka kita semua akan sehat-sehat saja. Industri ini tidak akan ada lagi. Untungnya, medis masih punya masalah. Dan masalah itu akan terus ada. Karena kekuasaan medis sangat besar. Mereka yang memutuskan, iya kan? Apa yang mereka katakan, begitulah keadaannya sekarang. Wah, luar biasa. Masalah ini terus ada. Kita harus terus ada. Setuju? Karena cara pengobatan yang sebenarnya seharusnya tidak seperti ini. Kita semua tahu, jika ada masalah dengan apel di pohon apel, apakah kamu makan apelnya? Jika ada masalah pada apel itu, apakah kamu menyemprotkan obat ke apel itu? Apakah obat disemprotkan langsung ke apel? Masalahnya ada pada akarnya, bukan? Kamu harus mengatasi masalah darah. Jika ada gula dalam darahmu, kamu harus memperbaiki darahmu. Dengan memperbaiki darahmu, masalah itu akan selesai. Bukan? Kamu hanya perlu memperbaiki darahmu, itu saja. Jadi, pengobatan Barat dan Tiongkok memang memiliki perbedaan sebuah arah pemikiran. Dokter Barat itu berfokus pada pengobatan, sedangkan pengobatan Tiongkok berfokus pada penyesuaian. Kamu perbaiki akar masalah, dan yang lain akan baik-baik saja. Jadi kamu akan menyadari bahwa hari ini kita mengonsumsi ini juga untuk penyesuaian. Dan penyesuaiannya sangat baik, dan proses penyesuaian sangat cepat, sangat efektif. Kamu akan menyadari, oh, awalnya saya karena mereka bilang jika mengonsumsi ini akan sembuh. Hal ini akan memperbaiki masalah. Kenapa? Karena banyak kesaksian. Kami memiliki banyak kesaksian yang mengatakan, hey, mengonsumsi ini akan membuatmu lebih baik. Hasilnya, setelah saya mengonsumsi ini, saya menyadari bahwa masalah lainnya juga membaik. Apakah kamu menyadari itu? Apakah ada situasi seperti ini? Kenapa? Karena darahmu sudah baik, bukan? Yang paling mendasar dan penting sudah diperbaiki, akar masalahmu sudah baik. Dan itu membaik tanpa kamu sadari. Tanpa kamu sadari. Setelah itu, kamu merasa lebih baik dan tidak masalah. Kamu merasa baik-baik saja. Kamu bahkan lupa bahwa itu karena ini. Dan ketika kamu sudah sehat, kamu tidak akan mengonsumsinya lagi. Paham? Ini yang saya khawatirkan. Ketika kamu sudah sehat, kamu tidak akan memperhatikan hal ini lagi. Apa yang saya bicarakan hari ini? Semua ini adalah produk Purtier generasi pertama. Karena saat itu saya paling familiar dengan produk ini. Saat itu saya benar-benar menjual produk ini di pasar. Melihat situasi nyata dari pelanggan saya. Dulu di Bukit Mertajam, saya punya seorang pelanggan. Seorang pria berusia lebih dari 70 tahun. Saat saya sedang berbicara tentang op, dia duduk di barisan belakang. Saat itu ada sekitar 3 atau 4 baris. Dia duduk di barisan paling belakang, seorang pria tua. Ketika dia datang, dia terlihat sedikit aneh. Saat saya sedang berbicara, tiba-tiba dia mengangkat tangan. Kamu bisa bayangkan saat kamu berbicara di atas panggung, tiba-tiba ada yang mengangkat tangan, kemudian kamu melanjutkan berbicara, tiba-tiba kamu melihat dia, tidak ada reaksi. Kemudian saya melanjutkan berbicara lagi, lalu saya mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan dia. Dia menderita Parkinson, tangan dan kakinya tidak bisa dikendalikan. Kemudian setelah saya selesai berbicara, mungkin karena saya berbicara dengan sangat baik tentang op, sebelumnya mereka berdua, suami istri datang ke depan, baru saya menyadari orang ini, dia sangat parah kondisinya. Dia menggunakan tongkat yang sangat aneh. Tongkatnya seperti tidak ada. Dia menggunakannya dengan cara yang sangat sulit. Dia menggunakannya dengan sangat menyeramkan. Dia sama sekali tidak bisa mengontrol tubuh Parkinson yang sangat parah. Dan tidak hanya Parkinson. Dia membuka pakaiannya untuk menunjukkan sesuatu kepadaku. Seperti Superman. Di dalamnya ada sesuatu yang muncul. Ada alat di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Seperti plastik. Alat itu ada kabel yang terhubung ke atas.
Ada kabel yang terhubung ke bagian atas. Baterainya diganti dengan harga puluhan ribu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dia adalah orang yang sangat kaya, seorang jutawan di Bukit Mertajam saat itu. Dia bisa dibilang orang terkaya di Bukit Mertajam pada waktu itu. Dia bertanya apakah dia bisa mengonsumsi ini. Sekalian saja kan. Saya menutup percakapan dengan dia setelah itu. Saya langsung closing 2 paket untuk istri dia. Saat itu 2 paket langsung dibawa pulang. Kami di belakang langsung saling high five, low five, middle five untuk merayakannya. Saat itu kami bisa langsung closing 2 paket. Setelah itu ya selesai kan. Kemudian saya menyadari bahwa pasangan ini sangat suka datang ke pertemuan kami. Sering datang. Dan saya melihat perubahan pada orang ini. Kurang dari beberapa bulan saja. Kamu lihat, dia sudah bisa bernyanyi karaoke. Bernyanyi karaoke. Sebelumnya dia tidak bisa berbicara. Saya tidak bercanda, tidak sedang mengerjainya. Ini sungguh-sungguh. Setelah itu dia bernyanyi karaoke. Sangat gembira. Kami sangat berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena setelah itu mereka terus membantu kami dengan memberikan kesaksian. Wah, saya bilang ke kamu, kekuatan itu sangat luar biasa. Setelah semua orang mendengarnya, mereka terkejut dan setiap orang mengenalnya. Jadi saat itu di Bukit Mertajam, penjualannya. Sebenarnya banyak. Penjualannya bergantung pada dia. Saya masih ingat tahun pertama. Pada ulang tahun pertama Riwai, saya mengundangnya untuk pergi ke Singapura. Wah, saya menyiapkan tiket pesawat dan hotel untuk dia. Sangat berterima kasih. Dia sangat baik kepada kami. Setibanya di Singapura, saat acara penghargaan, dia naik ke panggung untuk berbagi kesaksian. Wah, tahu apa yang dia katakan? Semua orang terkejut. Pada hari itu sepertinya ada banyak orang. Sebenarnya hanya ada lebih dari 200 orang. Tahun pertama Riwai. Ketika dia berbicara di sana, istrinya membantunya berbicara. Setelah itu, dia terus berebut mikrofon dengan istrinya. Istrinya berkata tentang bagaimana dia sebelumnya dan bagaimana kondisinya sekarang. Dia di sini terus mengatakan, oh. Lalu dia ingin merebut mikrofon. Akhirnya istrinya tidak bisa berbuat apa-apa dan memberinya mikrofon. Kemudian dia ingin menyampaikan sesuatu, paham? Dia berkata bahwa sekarang dia sudah bisa melakukannya. Istrinya di sampingnya seperti itu. Saya bilang, seluruh ruangan terdiam. Dia hampir berusia 80 tahun. Kamu lihat, kenapa saya bercerita ini? Saya tidak sedang bercerita tentang betapa bagusnya Purtier. Saya ingin memberitahumu, apa masalah terbesar dari Purtier? Saya ingin membalikkan perspektif ini. Beberapa waktu setelah itu, orang ini meninggal. Kenapa? Karena ketika dia sembuh, dia tidak berhati-hati, berjalan, lalu jatuh dan meninggal. Ini benar-benar terjadi saat saya mendengar kabar tersebut di menit berikutnya. Dia jatuh dan meninggal. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi menggunakan tongkat, tidak butuh apa-apa lagi. Karena dia sudah sembuh. Kemudian orang tua tidak boleh jatuh kan? Dia meninggal karena jatuh. Jadi kamu lihat dia sembuh tanpa sadar. Setelah sembuh kamu tidak menghargainya. Ini adalah hal yang paling saya khawatirkan. Yang paling saya khawatirkan adalah orang-orang di Riwai, terutama para pemimpin kami, mereka berhenti mengonsumsi produk. Kenapa? Karena mereka sudah sembuh. Jadi saya ingin menekankan lagi. Ada perbedaan antara yang mengonsumsi dan yang tidak. Produk ini perlu terus-menerus disesuaikan. Karena kebiasaan hidup kita seperti ini. Kita terus-menerus menguras hidup kita. Ini bukan hal yang main-main. Ini benar-benar serius. Jangan simpan di dalam laci. Jangan simpan di dalam lemari. Letakkan di tempat yang jelas terlihat dan konsumsi. Ia akan membantu kamu tanpa kamu sadari apakah itu baik. Apakah itu baik? Kemudian jangan berpikir bahwa wah sekarang saya sudah sembuh, saya tidak terkalahkan. Minum Coca-Cola seperti ini, makan durian seperti ini, bagi yang menderita diabetes, membuat testimonial seperti ini, oke, tapi tidak bisa sering seperti itu, kan? Baik, sekarang kita kembali ke produk. Jadi, bagaimana Riwai menemukan produk ini? Bagaimana kami menemukan produk ini? Sebenarnya ada banyak produk di pasaran. Hingga hari ini, banyak orang yang memberitahu kami tentang produk. Karena jika Riwai memiliki pasar, banyak orang yang ingin mencari saya untuk menjual produk, kan? Setiap hari pasti banyak orang yang ingin mendapatkan produk dari saya. Namun Riwai biasanya hanya fokus pada satu produk dan kami akan membuat produk tersebut yang terbaik. Biasanya seperti itu. Saya tidak tertarik dengan yang lain sedikit pun. Namun dulu Riwai memiliki standar terlebih dahulu. Baru mencari produk.
Kamu lihat, kita semua tahu bahwa Riwai memiliki produk. Kami memiliki standar, setuju? Tahukah kamu apa standar itu? Mari kita lihat. Produk Riwai memiliki syarat tertentu. Jadi, dalam memilih produk, kita punya syarat-syarat tertentu untuk produknya. Yang pertama, harga yang tinggi. Yang kedua, kita lihat dulu. Setelah itu, konsumsi yang berulang, yaitu produk yang bisa habis digunakan, produk yang bisa dimakan atau digunakan hingga habis, dan produk yang dapat dibeli lagi setelah habis. Ini adalah salah satu syarat produk di Riwai. Yang ketiga, produk yang dapat memberikan kekuatan. Yang keempat, produk yang unik. Produk yang sangat unik. Baik, mari kita lihat. Apakah Riwai memiliki standar terlebih dahulu? Atau apakah mereka memiliki produk terlebih dahulu? Mereka memiliki standar terlebih dahulu. Pada awalnya perusahaan Riwai belum memiliki produk. Belum ada produk. Saya memiliki sistem terlebih dahulu. Setelah ada sistem, kami baru memasukkan produk. Saya memiliki standar produk terlebih dahulu. Apa standar yang harus dimiliki produk saya? Standar pertama adalah harga yang tinggi. Produk harus memiliki harga tinggi. Kenapa harus memiliki harga yang tinggi? Bukan karena saya suka harga yang tinggi. Tidak. Karena industri yang kami jalankan adalah penjualan langsung. Dan saya memahami penjualan langsung. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan penjualan langsung sebelumnya. Saya sudah melakukannya selama 10 tahun. Saya menjalankan penjualan langsung selama 10 tahun. Dan waktu yang saya habiskan selama 10 tahun itu untuk mempelajari industri ini dengan sangat serius. Saya bekerja dengan sangat mendalam selama 10 tahun itu. Seperti orang lain yang telah menjalankan penjualan langsung selama 100 tahun. Apakah kamu percaya? Kalian harus percaya, sungguh. Jadi saat itu saya bisa menantang semua distributor penjualan langsung di pasar. Kamu bisa menyebutkan masalah apapun yang kamu hadapi dalam penjualan langsung. Satu saja. Saya bisa menceritakan pengalaman serupa yang saya alami. Bahkan saya mengalaminya 10 kali lebih buruk. Saya punya banyak contoh seperti itu pada waktu itu. Saya bisa dengan percaya diri mengatakan itu. Pada tahun ke-10 saya sudah bisa mengatakan hal itu. Jadi saya tahu betapa sulitnya mengundang pelanggan hari ini. Saya tahu masalah apa yang kalian hadapi. Betapa sulitnya untuk mengundang orang. Apakah itu sulit? Ya, sulit. Jika hari ini saya menjual produk seharga $30, saya perlu mengundang orang. Dan jika saya menjual produk seharga lebih dari $3.000, mengundang orang itu tetap sulit, kan? Itu tetap sulit. Hari ini saya keluar untuk berbicara dengan seorang pelanggan. Jika saya menjual produk seharga $30, dan jika saya menjual produk seharga lebih dari $3.000, pelanggan itu pasti akan merasa bahwa itu mahal, setuju? Tidak peduli berapa harga yang saya jual, mereka akan merasa itu mahal. Jadi, kenapa banyak orang yang tidak bisa menghasilkan uang di penjualan langsung? Karena produknya terlalu murah. Apakah kalian percaya? Ini adalah salah satu masalahnya. Misalnya, jika saya ingin mencapai $10 juta dalam penjualan, kamu tahu berapa banyak truk yang harus saya jual? Wah, $10 juta, bahkan lebih dari satu truk, bahkan lebih dari satu kontainer. Jika kita benar-benar berbicara tentang ini, harga produk Riwai $3,98 Singapura. Jika dibandingkan dengan perusahaan penjualan langsung lainnya, berapa banyak produk yang bisa kamu beli dengan $3,98? Paling tidak itu bisa membeli sebuah van. Paling tidak satu van penuh. Saya sudah pernah melakukannya. Saya tahu botol-botol dan kaleng-kaleng yang banyak. Wah, sangat banyak. Paket besar dan kecil. Bahkan sudah tidak bisa dipegang dengan tangan. Itu hampir $4.000 Singapura, bukan? Tapi dengan Riwai, hanya dengan satu kantong kecil. Jadi kamu lihat, produk kami, syarat pertama adalah harga yang tinggi. Itu adalah syaratnya. Setelah itu, kami harus mencari nilai yang sesuai. Untuk menyesuaikan dengan harga tinggi ini. Setuju? Harus ada nilai yang sesuai untuk ini. Jadi, tidak hanya harga tinggi, tapi juga harus bisa dibeli berulang kali. Artinya, produk tersebut bisa habis dipakai, dan mereka akan membeli lagi, mereka akan kembali. Ini juga sangat penting. Dengan demikian, saya bisa memiliki penjualan yang berkelanjutan, bukan hanya memiliki penjualan, hanya dengan dua hal ini. Ini yang membentuk kesuksesan Riwai, penjualan miliaran dolar. Karena harga yang tinggi. Jadi kami harus mencari produk dengan nilai tinggi untuk menyesuaikan dengan itu. Saat itu kami menemukan produk ini. Ketika saya melihat produk ini, saya tahu bahwa harganya tinggi. Kenapa? Karena harga pasar saat itu memang sudah tinggi. Saya tahu setelah saya memeriksa, ini harga yang tinggi bisa diterima. Ini adalah produk kesehatan. Harganya tinggi, namun masih bisa diterima oleh konsumen. Tingkat harga yang bisa diterima oleh mereka. Biasanya produk kesehatan itu hanya puluhan dolar kan? Atau beberapa ratus dolar. Itu sudah bisa dibeli.
Namun ada produk yang harganya mencapai $600 per botol, bahkan lebih dari $2.000. Satu botol lebih dari $2.000 kan? Apakah itu lebih dari RM2.000 Malaysia atau $600 Singapura? Untuk produk yang seharga lebih dari $600 Singapura bagaimana? Jadi saat itu saya berpikir, pasar sudah menjual produk dengan harga ini. Jadi bukan Riwai yang membuat harga tinggi. Bukan. Saat itu harga di pasar memang sudah seperti itu. Saya bahkan sengaja menurunkan harga sedikit lebih rendah dari harga pasar. Saya sengaja membuatnya sedikit lebih rendah. Dengan harga tinggi ini, kami masih bisa bersaing. Kami masih bisa bersaing meskipun dengan harga yang tinggi. Kemudian Riwai menjadikannya sebuah paket dengan 7 kotak. Dan sebenarnya produk ini memang perlu dalam bentuk paket. Karena untuk produk yang ingin kamu konsumsi, hanya setelah beberapa waktu baru akan memberikan hasil. Kebanyakan orang baru akan merasakan efek yang jelas. Beberapa orang cukup dengan 1 kotak. Beberapa orang membutuhkan 3 kotak untuk hasilnya. Beberapa orang memerlukan 7 kotak. Namun, setelah kami bandingkan, setelah melakukan penelitian, kami menyadari bahwa 7 kotak adalah yang paling efektif. Kebanyakan orang bisa melihat hasilnya setelah 7 kotak. Jadi kami memiliki paket terapi 7 kotak. Inilah asal usulnya. Jika hari ini produknya seharga 398, apakah kalian akan melakukannya? Sekarang saya kami tidak lagi memakai portier di Riwai. Saya menemukan produk lain yang juga bagus, namun harganya 3 Asus 98. Itu benar-benar akan merusak bisnismu, bukan? Benar-benar akan merusakmu. Riwai tidak akan berkembang secepat ini. Pemimpin kami juga tidak akan menghasilkan uang dengan cepat. Kenapa? Karena dengan harga 398, jika kamu pergi keluar, mengundang orang tetap sulit, mendapatkan kesepakatan tetap sulit. Waktu yang harus kamu habiskan tetap sama, kamu percaya? Namun jika kamu ingin mendapatkan penghasilan yang sama, kamu harus bekerja 10 kali lebih keras. Inilah alasan mengapa Riwai membutuhkan harga yang tinggi dan konsumsi berulang. Ini adalah pemikiran saya 17 tahun yang lalu. Sebelum menemukan produk, saya sudah memikirkan hal ini. Saya sangat bersyukur saya sudah memikirkan hal ini saat itu. Sungguh, sekarang saya merasa sangat bersyukur. Syukurlah saya pernah mengalami hal ini. Jika tidak, saya akan hancur. Jika tidak, saya akan memiliki produk dengan harga tinggi, tapi tidak bisa dibeli berulang kali. Harus terus mencari pelanggan baru. Mencari pelanggan baru. Itu juga masalah besar. Kemudian, ia dapat memanfaatkan kekuatan. Syarat ketiga adalah memanfaatkan kekuatan, yaitu pada saat itu kami belum bisa memanfaatkan kekuatan. Kami sendiri belum memiliki kemampuan ini pada saat itu. Kami membutuhkan kekuatan eksternal. Kami memanfaatkan produk ini dan memanfaatkan kekuatannya. Sel-sel puncak, apakah itu kekuatan terbesar? Itu adalah tren terbesar dalam dunia medis, bukan? Kami memanfaatkan kekuatan sel puncak, sangat baik. Jadi saya berpikir ini produk yang bisa digunakan. Dan yang lebih penting, produk ini unik. Karena pada saat itu tidak ada yang menjual plasenta rusa. Sekarang plasenta rusa sudah mulai ada di pasaran. Kamu mulai melihat merek lain yang menjualnya. Semakin banyak orang yang menjual plasenta rusa, kan? Semua itu meniru produk kita, kan? Mari kita beri tepuk tangan untuk Riwai. Di mana kita membutuhkan orang luar untuk melakukannya. Kalian bisa melakukannya sendiri. Kalian bisa membuat plasenta rusa kalian sendiri. Kalian bisa membuat plasenta rusa milik kalian sendiri. Itu mungkin. Jadi produk ini bukan hanya salah satu dari produk, adalah hanya salah satu dari 6P, kan? Untuk mencapai hasil Riwai, kamu memerlukan semua 6P. Jadi mengapa orang lain yang menggunakan produk kami? Meskipun mereka meniru sistem kami, namun mereka tetap tidak bisa berhasil di luar sana. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menyelesaikan 4P lainnya. Iya, kan? Jadi ini memerlukan paket lengkap. Seluruh prosesnya sangat penting. Baiklah, setelah 4 syarat ini ada, kami memiliki produk kami. Barulah itu benar-benar dimulai. Ini adalah awal yang sebenarnya. Bukan hanya mengatakan kami punya produk, kami mulai menjual dan sangat senang. Bukan begitu Riwai sampai hari ini. Apakah produk hari ini sama dengan 17 tahun yang lalu? Sudah sangat berbeda, kan? Memang sudah sangat berbeda. Kami terus-menerus menambahkan nilai jual baru. Kami terus-menerus menambahkan nilai jual baru. Produk ini terus berkembang, terus maju, kan? Terus berkembang hingga hari ini. Produk kami sudah bukan lagi portier plasenta generasi pertama yang ada 17 tahun lalu. Sekarang sudah ratusan bahkan ribuan kali lebih baik. Lebih luar biasa dibandingkan dengan generasi pertama. Benar-benar ribuan kali lipat. Sekarang kita sudah berada di generasi ke-7. Namun harga tetap sama. Apakah mendengar ini membuatmu merasa bahwa produk ini memiliki nilai jual yang besar? Wow, nilai jualnya sangat besar, kan? Jadi Riwai selalu memiliki nilai jual baru. Selalu ada nilai jual baru yang mendorong kami untuk terus maju. Dengan demikian, Riwai akan menjadi kuda hitam dalam industri penjualan langsung yang melampaui banyak perusahaan lainnya. Dari belakang, kami melampaui banyak perusahaan lain. Begitulah caranya.
Mari kita lihat generasi ketujuh. Apa perbedaannya? Mari kita bahas dengan cepat. Sebenarnya yang paling penting adalah selain jumlah bahan aktif yang 2 kali lipat lebih banyak. Sekarang ada berapa bahan aktif? 14. Generasi pertama memiliki 6 bahan aktif. Sekarang ada 14 bahan aktif. Ini sudah luar biasa kan? Ini sedikit berlebihan. Produk kesehatan dengan 14 bahan aktif. Bagaimana kamu bisa memasukkan semuanya? Dulu ada anggota kami yang selalu mengatakan, jika kamu terus menambah seperti ini, seperti bola besar, paham? Seperti makan sebuah paket besar. Hanya ini saja. Kita tidak akan membahas bahan aktif dulu. Apa yang sebenarnya kita ingat? Apa nilai jual sejati dari generasi ketujuh? 6 teknologi utama kami dan 5 paten kami. Karena 2 hal ini sangat sulit untuk ditiru dan disalin. Siapapun bisa menambahkan 14 bahan aktif ke dalam produk. Namun mereka pasti tidak akan memiliki efek yang sama dengan produk kami. Itu tidak mungkin. Apa saja 6 teknologi utama kami? Teknologi kapsul kami. Yang pertama, ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi superkritis. Mari kita bahas ini. Ini sudah ada di pasar. Beberapa orang menggunakannya untuk memisahkan minyak atau produk lainnya. Produk seperti minyak biasa. Mereka semua menggunakan ekstraksi superkritis. Namun, ketika teknologi ini diterapkan pada produk kami, efek yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan. Ini bukan hanya minyak biasa atau produk biasa yang dapat dibandingkan. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk mempertahankan kualitas produk, untuk menjaga aktivitas atau efektivitas produk. Seberapa banyak yang dapat disimpan? 99% tetap terjaga. Dengarkan dengan baik, 99% dapat terjaga. Artinya, sebelumnya kita hanya bisa menyerap sedikit. Jika kita hanya bisa menyerap sedikit sel puncak, sekarang kita bisa menyerap 99%. Jadi perbedaan antara generasi ke-7 dan ke-6, perbedaannya sangat besar, bahkan seperti langit dan bumi. Jangan bandingkan dengan generasi pertama. Jadi ini adalah ketika kami pertama kali menemui teknologi ini, wah, kegembiraan dan kegairahan yang kami rasakan tidak bisa digambarkan. Yang kedua, teknologi pengawetan dengan beku kering. Ini adalah hal-hal yang biasa kami bicarakan dalam OP. Ini dapat disimpan selama 3 hingga 4 tahun. Sebenarnya, bisa disimpan selama 9 hingga 10 tahun. Namun biasanya kami mengatakan 3 hingga 4 tahun. Jika tidak, orang-orang tidak akan percaya. Namun, sebenarnya begitulah. Jadi produk kami sekarang sangat bagus. Terkadang kami harus memberikan diskon. Saat kami mengatakannya, kami ingin orang tahu bahwa produk ini akan didiskon. Dan yang ketiga, teknologi kapsul nitrogen aktif. Hanya dengan melihatnya, terlihat seperti kita seharusnya memiliki kapsul nitrogen aktif. Namun, itu bukan hanya sekedar seharusnya. Ini adalah setiap bagian dari proses kami. Kami berharap setiap detailnya lebih baik dan lebih efektif. Kita harus memasukkan nitrogen. Ini adalah langkah tambahan yang sangat rumit, yang melibatkan biaya tambahan yang sangat tinggi, bukan? 6 teknologi ini, pelapis, entrik, emulsi dan pemecahan, kemudian teknologi kapsul bioaktif. Ini adalah yang baru saja kami tambahkan saat generasi ke-7 yang baru kami tambahkan. Ini adalah bahan dari kapsulnya, yaitu bahan dan cara pembuatan kapsul tersebut. Metode pembuatan kapsul, bahan dan proses pembuatannya. Kami sudah memiliki pelapis entrik, dan kami tidak ingin lambung kita, yang disebut asam lambung kita, jangan merusak bahan aktif tersebut. Baru larut setelah sampai di usus. Sudah ada banyak teknologi di dalamnya, namun kami menambah satu lagi, untuk memastikan bahwa itu tetap terlindungi dan tidak rusak. Dan larut di tempat yang seharusnya. Bahan yang digunakan sendiri. Kita tidak membahas bahan aktifnya dulu. Kapsul itu sendiri adalah produk kesehatan. Lapisan luar dari kapsul tersebut juga merupakan produk kesehatan. Semua itu bisa membantu kita. Kami sangat berhati-hati untuk memastikan. Jika satu tidak cukup, kami menambah lagi. Dan saya akan terus menambahkan teknologi ini. Kita perlu memberikan tepuk tangan untuk Riwai. Dan apa yang ada di dalamnya? Ini adalah 5 bahan aktif utama, 5 paten utama. Apa itu paten?
itu adalah sesuatu yang kami ciptakan. Kami mengajukan paten untuk melindunginya, paham? Seperti halnya paten untuk melindungi penemu. Kami menciptakan 5 paten ini bahan eksklusif dari Riwai. Hanya Riwai yang bisa menggunakannya. Dan sudah terbukti, kami sudah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa bahan ini dapat melakukan hal-hal tertentu. Ini sudah dijelaskan. Beberapa dapat melawan kanker. Bisakah kami mengatakan bahwa produk kesehatan kami dapat melawan kanker? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kami tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena ini adalah produk kesehatan. Karena Badan Kesehatan mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Kamu tidak bisa mengklaim atau mengatakan efek penyembuhan. Karena ini adalah produk komersial, bukan? Kamu bukan menjualnya di rumah sakit. Kamu tidak bisa mengklaim efek terapi. Kamu tidak berhak. Karena yang berwenang ada di pihak kami. Karena kami adalah yang paling kuat. Dunia sekarang memang seperti ini. Siapa yang memiliki wewenang, dia yang berbicara. Jadi kami tidak berani mengatakannya. Setiap kali di atas panggung meskipun itu benar. Memang begitu. Itu jelas baik. Namun kami tidak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena kami sedang menjalankan bisnis. Mereka mewakili hak yang sangat mulia untuk umat manusia. Hak tersebut. Namun sebenarnya, jujur saja, hal yang baik adalah baik, kan? Hal yang buruk adalah buruk. Jika kamu membuat kesalahan, kamu tidak akan membiarkan orang lain menjualnya. Iya kan? Jadi kami secara khusus meneliti dan membuktikan kelima hal ini. Ini dapat melakukan ini, dan ini. Untuk Purtier kami katakan tidak bisa. Namun untuk ekstrak plasenta rusa kami katakan bisa. Jika kamu berbicara tentang ekstrak plasenta rusa, itu bisa. Namun jika kamu berbicara tentang Purtier dengan efek yang sama, itu tidak bisa. Meskipun Purtier mengandung ekstrak plasenta rusa. Paham? Jadi begitu produk tersebut diberi nama, tidak bisa lagi. Jadi kami biasanya hanya berbicara tentang bahan aktifnya dan paten. Apakah kamu mengerti perbedaannya? Apa itu ekstrak plasenta rusa? Kami menggunakan perbandingan 100:1 sekarang, artinya 100 kg plasenta. Kami hanya mengambil sedikit dari itu, hanya 1 kg. Kemudian dengan ekstraksi superkritis, ia mempertahankan 99% sel puncak multipotensi. 99% sel puncak multipotensi. Ini bukan lelucon. Inilah mengapa kami benar-benar, kenapa mengonsumsinya dapat memberikan hasil, dan mengapa itu menyelesaikan masalah dasar kita. Jadi, kamu harus mengonsumsinya dalam waktu tertentu. Kamu benar-benar harus mengonsumsinya dalam waktu tertentu. Untuk secara perlahan menyelesaikan masalah yang kamu alami saat ini. Jika kamu punya masalah sekarang, saya katakan apakah ada masalah? Dia buang air kecil 7 hingga 8 kali sehari. Apakah itu masalah? Dia hanya buang air besar sekali dalam 7 hingga 8 hari. Apakah itu masalah? Banyak orang seperti ini kan? Hanya melakukan sedikit saja tidak bisa. Sana tidak bisa, oh sini sakit. Wah jantung berdebar, oh tangan gemetar. Ini adalah beberapa gejala dan masalah. Ada sesuatu yang akan datang kan? Ini bisa mengatasi masalah itu. Ini dapat menyeimbangkan dan menyesuaikan tubuhmu. Menyesuaikan tubuhmu tanpa kamu sadari. Ini sangat penting. Yang kedua adalah ekstrak tanduk rusa. Ini hanya beberapa kata yang saya masukkan. Hanya untuk menambahkan beberapa kata, untuk menambahkan kata-kata, yaitu lapisan lilin pada tanduk rusa kami. Kami menyebutnya sebagai lapisan lilin berbulu. Tanduk rusa muncul kan? 2 atau 3 lapisan paling atas. Lapisan 2 atau 3 itu diambil. Lapisan yang paling atas mengandung lebih banyak sel puncak. Yang diambil ini juga mengandung sel puncak multipotensi. Sel hidup kami. Kamu tahu sel hidup ini? Tanduk rusa hanya ada pada rusa jantan, kan? Hanya ada pada rusa jantan, kan? Apakah plasenta rusa ada pada rusa jantan atau betina? Ada pada rusa betina, kan? Kamu tahu bahwa sel puncak dari produk ini dan sel puncak dari plasenta rusa, saya membawanya ke laboratorium ilmiah. Penelitian. Ini dapat menghasilkan seekor rusa. Paham? Semua itu ada di dalam produk kami. Di dalam paten ini, paham? Yang ketiga adalah Pueraria saponin. Dalam bahasa Inggris disebut Ginexen. Ayo, katakan bersama saya Ginexen. Karena banyak orang yang tidak tahu cara membacanya. Ginexen berasal dari New Zealand. Nama-nama ini sebenarnya saya yang menamainya. Karena ini adalah penemuan kami. Ini memiliki literatur yang mendukungnya. Ini adalah literatur yang telah dipublikasikan. Ada bukti yang mendukungnya. Bukan hanya karena Riwai merasa puas. Tidak begitu. Ini sudah dipublikasikan. Ini berasal dari Selandia. Baru menggunakan lumpur vulkanik.
lumpur batu apung vulkanik. Selandia Baru seluruhnya adalah wilayah vulkanik kan. Ditanam menggunakan bahan tersebut. Oh, saya salah menulis di sini. Ini bukan efek 150%. Bukan, ini adalah efek 150 kali lipat. Saya salah menulis di sana, saya menulis persentase di sana. Jika dibandingkan dengan ginseng dari luar, ini memiliki efek 150 kali lipat dari ginseng biasa. Apa efek dari ginseng? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan itu kan. Yang terbaik dari ginseng. Kami tidak hanya memasukkan ginseng utuh seperti itu. Tidak, bukan begitu. Apa yang saya bicarakan semuanya adalah ekstraksi. Semua yang saya bicarakan adalah ekstraksi. Ada yang berkata, apakah Purtier mengandung ginseng? Jika saya mengonsumsinya, apakah saya akan merasa panas? Apakah jika mengonsumsi terlalu banyak ginseng, ada efek samping? Kamu sudah terlalu meremehkan kemajuan teknologi medis kami saat ini. Teknologi medis kita kan, semua itu adalah ekstraksi. Ini adalah efek 150 kali lipat dari ginseng biasa. Ini sangat luar biasa. Aktivator enzim dalam bahasa Inggris disebut acetone. Dalam bahasa Inggris disebut acetone. Ini berasal dari ekstraksi dari lingzi yang tumbuh di tanduk rusa. Ini adalah lingzi, ini adalah raja dari lingzi. Dikenal dengan nama lingzi, tanduk rusa. Penampilannya seperti tanduk rusa. Jadi kami tidak hanya memiliki tanduk rusa, kami juga memiliki lingzi, tanduk rusa. Keduanya adalah rusa, dua rusa, harusnya memberikan penghargaan double golden deer. Untuk ini, sungguh lingzi tanduk rusa ini sudah sangat langka. Kami hanya mengambil bagian atasnya. Bagian atas yang berwarna putih. Lihat ekstraksi dari dalamnya. Kemudian kunci utama adalah yang pertama dari kami. Sebenarnya, kunci utama ini adalah yang pertama dari kami. Ini adalah bahan yang diekstraksi dari stroberi putih. Sebuah paten. Produk ini bisa. Sebenarnya, ini bisa menggantikan obat. Hanya dengan ini bisa menggantikan obat. Ini dapat mengatasi peradangan. Mengatasi peradangan sama dengan melawan kanker, kan? Jangan bercanda, kan? Jika kamu mengonsumsinya, kamu tahu itu untuk melawan kanker siapa, kan? Mungkin hari ini kamu pergi ke rumah sakit dengan senang hati. Kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dengan senang hati. Kemudian keesokan harinya mereka memberitahu kamu, Bapak, Ibu, maaf, saya punya kabar buruk untuk Anda. Apakah itu mungkin? Jangan bercanda, kan? Ini bukan berarti, ini bukan untuk mengutuk atau apa. Ini bisa terjadi. Saya juga bisa mengalaminya. Jadi, kesempatan seperti ini. Apa yang sedang kita lakukan? Kita saling mengingatkan. Saya ingin memberitahu kalian, kesehatan harus diingatkan kembali. Jadi, mengapa produk kami memiliki nilai jual? Mengapa ada pasar untuknya? Karena ini dapat mengingatkan kita. Dan kamu harus merasakannya sendiri. Kamu sendiri harus, oh benar-benar. Kamu harus mengonsumsinya sendiri. Setidaknya kamu harus memulai dengan dirimu sendiri. Jangan simpan di dalam laci. Letakkan di tempat yang terlihat jelas. Bahkan keluarga kamu bisa melihatnya dan ikut mengonsumsinya. Kamu bahkan harus memberi contoh dengan memakannya. Keluarga kamu akan mengonsumsinya juga. Kamu bisa menghindari banyak masalah. Bisa hidup lebih lama dan mati lebih cepat. Ini benar. Dari generasi pertama hingga ke-6, setiap generasi semakin berkembang. Hingga generasi ke-7 sekarang, produk ini di pasar kesehatan. Kami adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih serius dari kami. Tidak ada yang memiliki standar lebih tinggi dari kami. Tidak ada yang ingin melakukan hal seperti ini. Tidak ada. Setiap paten saya adalah nilai jual. Kenapa tidak memisahkannya menjadi 5 produk? Kenapa saya menaruh semuanya dalam satu produk? Karena kami menjalankan bisnis penjualan langsung. Karena hanya dengan cara ini kami bisa fokus. Dengan fokus kami dapat mencapai hasil seperti sekarang. Dan hasil hari ini bukanlah titik akhir teman-teman. Ini bukan titik akhir loh. Ini hanya kebetulan saja. Ini justru adalah titik awal. Hari itu saya berbicara tentang pasar. Di Taiwan, Riwei baru saja memulai langkahnya proses memasuki pasar dunia. Setengah dari perjalanan kami belum selesai, setengahnya belum tercapai,
masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Hari ini mungkin ide kamu seperti ini, kamu berbagi dengan seseorang, kebetulan kamu berbagi dengan seseorang, dan kebetulan orang itu muncul di pertemuan riwayat kami, dan kebetulan dia terpengaruh, apakah itu mungkin? Begitu kebetulan dia mengenal seorang teman dari Singapura, kebetulan sekali temannya di Singapura mengenal seseorang dari Hong Kong, begitu kebetulan temannya di Hong Kong mengenal seseorang dari Inggris, apakah itu mungkin? Begitu kebetulan teman dari Inggris itu seperti Andy Saul atau seperti David Yeo, apakah itu mungkin? Tidak hanya terlibat di riwayat, terlibat penuh di riwayat, dan sangat berusaha dengan keras, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan perusahaan, sangat dekat dengan perusahaan, tiba-tiba saja terbang tinggi, mencapai Pegasus 9. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin. Semua itu berasal dari sebuah pemikiran, hanya sebuah pemikiran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu hanya akan tahu setelah mengalami situasi tersebut. Kamu harus mencoba untuk mengetahuinya. Jika tidak mencoba, kamu tidak akan tahu. Hanya setelah mencoba, baru kamu tahu, kan? Jadi hari ini saya berbicara tentang produk. Wow, bagaimana harga yang tinggi dan segala halnya. Wow, bagaimana patennya dan sebagainya. Pada akhirnya, yang kita lihat adalah hasilnya. Produk ini tidak hanya terjual, namun juga menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Membuktikan sesuatu itu sangat sederhana. Itu bagus. Karena kita melihat hasilnya, bukan? Karena manusia tidak sebodoh itu. Jadi ketika kita mendengar di luar sana, wow, Purtier, saya katakan, oh penjualan langsung. Mereka menjual sembarangan. Jangan menganggap orang-orang itu bodoh. Jika melibatkan 10 orang, 20 orang, 50 orang, itu mungkin. Namun sekarang melibatkan 100.000 orang, 200.000 orang, 500.000 orang, maka itu pasti benar. Ini adalah hasilnya. Kita melihat hasilnya. Selama perjalanan, kamu akan mendengar, oh, Riway adalah perusahaan MLM yang menghisap uang. Mereka mengumpulkan ratusan miliar RMB, saya katakan. Kamu bisa melihat banyak di internet. Beberapa orang bahkan mengatakan, tidak ada efek setelah mengonsumsinya, dan sebagainya. Ada masalah seperti ini. Ini bisa mempengaruhi kamu selama proses tersebut, tentu saja. Namun, jika kita melihat dengan tenang pada hasil akhirnya, hasil riwayat saat ini, hasilnya saat ini sudah sangat baik. Jangan bicara tentang hasil 5 atau 10 tahun ke depan. Kita lihat saja hasilnya sekarang. Tidak ada yang bisa melakukannya di pasar saat ini. Kita sudah melihatnya. Yang terpenting adalah tujuan akhirnya. Yang terpenting adalah hasilnya, kan? Seperti cerita yang selalu diceritakan oleh Datuk, sekelompok orang ingin pulang. Mereka selalu berjalan melalui jalan panjang. Mereka harus memutar untuk bisa sampai ke rumah. Sebenarnya ada jalan pintas. Namun jalan pintas ini hanya sebuah gang kecil antara dua rumah, gang yang sempit dan gelap. Hanya ada satu lampu jalan di dalamnya. Jika mereka berjalan melalui jalan ini, mereka bisa sampai rumah lebih cepat. Dalam 10 menit mereka bisa sampai rumah. Namun biasanya mereka memilih untuk memutar. Karena terkadang di sana ada perampokan atau kejadian lainnya, atau sesuatu yang bisa terjadi. Jadi mereka terbiasa memutar. Suatu hari, hujan mulai turun. Melihat hujan gerimis, mereka tahu, wah, hujan ini pasti akan menjadi sangat deras. Jika mereka memutar, mereka mungkin akan sampai rumah dalam keadaan basah kuyup. Jadi mereka berpikir apakah harus mengambil jalan pintas? Ya, ambil jalan pintas. Lalu mereka mulai berlari. 3 orang itu mulai berlari. Setengah perjalanan, mereka melihat ada sebuah paket di bawah lampu jalan. Paket itu dibungkus dengan rapi dan ada pita. Salah satu dari mereka terus berlari, dan yang pertama berhenti dan melihat. Yang pertama melihat dan berkata, ada paket di sini. 2 orang lainnya yang sedang berlari, melihat yang di depan berhenti. Mereka pun berhenti. Ada apa? Ada paket. Terserah, mari kita pergi. Hujannya mau turun, ayo jalan. Lompat saja, jalan. Tidak, itu tidak mungkin. Jika ada paket di sana, pasti ada alasan. Lalu dia jongkok dan membuka paket itu. Begitu dibuka, bau yang sangat kuat muncul. Bau itu agak mirip dengan bau kotoran. Busuk, wah sangat busuk, seperti kotoran. Ayo pergi. Tujuan kita adalah pulang. Ayo pergi, hujan sudah mulai turun. Tidak mungkin. Kenapa ada kotoran di jalan? Dia pun seperti itu. Dia menekan paket itu, begitu ditekan. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan mengaduk kotoran? Apakah kamu tahu kenapa disebut pekerja kotoran? Kenapa orang membenci pekerja kotoran? Apakah kamu tahu? Karena jika kamu tidak menyentuh kotoran itu, baunya masih bisa ditoleransi. Namun jika kamu mengaduknya, bau itu menjadi sangat kuat. Sangat kuat, kan? Begitu dia menekan, baunya semakin kuat. Dia kemudian mengambil paket itu dan berkata, ini benar-benar seperti kotoran.
Dua orang lainnya berkata, wah, ayo pergi, kita lompat saja. Kenapa kamu masih meneliti masalah ini? Tujuan kita adalah pulang, kan? Ini tidak mungkin, katanya. Ya. Ini benar-benar kotoran. Dia mulai berlari, dia membuangnya lalu berlari, dan tangannya juga terkena kotoran, kan? Tidak ada tempat untuk membersihkan, jadi dia mengusapnya di bajunya. Dia terus berlari, dia berkata, ini benar-benar kotoran. Kenapa ada kotoran di sana? Kemudian dua orang di belakangnya berkata, benar, kamu sudah membuktikan itu kotoran. Sekarang tidak hanya kamu membuktikan itu kotoran, kamu bahkan seluruh tubuhmu terkena kotoran, dan kamu bahkan telah memakannya. Kamu akan menyadari bahwa orang memang sangat aneh. Hari ini kamu datang ke acara seperti ini. Di dunia ini tidak ada yang bisa melakukan hal seperti ini, melihat produk seperti ini, dengan ribuan kesaksian, sudah melihat hasilnya. Kami sudah tahu hasil akhirnya seperti ini. Selama prosesnya, menghadapi beberapa masalah, memberitahu orang dua hal. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga harus meneliti. Penelitian, hingga akhirnya saya katakan, hujan akhirnya turun. Mungkin pada hari itu kamu akan menyadari, masalahmu akan muncul, kan? Kamu akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang, atau dalam waktu yang singkat dapat dicapai hasilnya. Jadi, saya berharap bahwa apa yang saya bagikan hari ini dapat memberi kamu pemahaman dan pengalaman. Sekian dari saya hari ini. Saya Lin Wenfeng. Terima kasih atas waktunya. Thank you.